Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tekun Nando Farisya, kelas TI 4C dengan NIM 18573010 akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit bagaimana instalasi router dan juga akan menjelaskan sedikit mengenai program login dan registrasi. Nah, untuk pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk install router. Yang pertama itu ada Java Development Kit JDK, kemudian ada Android Studio, kemudian ada Android SDK dan router SDK, kemudian ada IDE atau text editor. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk yang pertama kita harus mendownload dulu Java SE Development Kit. Setelah itu kita juga mendownload aplikasi Android Studio-nya. Kemudian download Visual Studio Code. Kemudian jangan lupa juga download Flutter ya. Nah, kemudian cara install daripada aplikasi pendukungnya. File yang pertama kita install yaitu JDK. Caranya kita mengklik double klik JDK installer, kemudian klik next hingga instalasi selesai, kemudian close. Kemudian kita install Android Studio dan Android Virtual Device atau AVD. Sama halnya seperti menginstal JDK, proses instalasi juga cukup mudah dengan cara jalankan file exe Android Studio, kemudian klik next hingga selesai. Seperti yang ada pada gambar yang tertera di sini. Kemudian setelah itu kita melakukan konfigurasi Android Studio. Pertama kali dengan cara kita jalankan Android Studio-nya. Yang kedua, pilih Do Not Import Setting. Kemudian yang ketiga, klik Next dan pilih tipe instalasi standar. Dan keempat, pilih tema sesuai kesukaan, lalu klik Finish. Tunggu hingga proses semua download selesai. Selanjutnya install Android Virtual Device melalui Android Studio. Kita juga dapat membuat Android Virtual Device atau lebih dikenal dengan istilah emulator. Apabila tidak ingin menggunakan emulator dari Android Studio, silakan lewati tahapan ini. Seperti ada gambar yang ada di sini. Kemudian sekarang kita akan menginstal Android Virtual Device. Pertama jalankan Android Studio-nya dulu, kemudian pada tampilan Welcome to Android Studio ya, klik tombol configure yang ada di kanan bawah. Kemudian klik SDK Manager. Kemudian pilih versi Android yang akan di-download. Lalu klik Apply. Kelima, tunggu hingga proses download selesai dan klik OK. Nah, seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, di pojok sebelah kanan sudah tertera ya, configure. Tinggal klik aja configure. Lalu dia akan menampilkan nanti berupa dengan mengklik lagi SDK Manager, kemudian pilih versi Android yang akan di-download, klik Apply. Nah, tunggu sampai proses download selesai dan klik OK. Setelah proses di-download ya, setelah proses download selesai, yang pertama klik tombol configure, namun kini kita pilih AVD Manager ya. Klik tombol Create Virtual Device. Nah, karena di sini kita ingin membuat emulator untuk handphone, maka untuk kategori kita pilih phone. Ketiga, pilih tipe handphone yang memiliki Play Store-nya. Di tutorial ini saya memilih Pixel 3a. Nah, kemudian yang ketiga kita install routernya. Untuk install router banyak tahapan yang kita harus lewati. Yang pertama kita buka dulu folder yang ada di CSRC. Yang kedua, ekstrak router zip file dengan cara klik kanan pada zip pada file zip lalu pilih extract here, sehingga struktur foldernya akan menjadi seperti ini: C, CSRC dan /flutter. Yang ketiga, setelah selesai ekstrak,
Selanjutnya kita ke menu search bar di pojok kiri bawah ya, Windows, lalu ketik env, lalu tekan enter. Tekan tombol environment variables di pojok kanan yang ada di bawah dialog. Kemudian pada tabel user variable for, pilih path, lalu klik edit. Jika tidak ada pilihan path, maka Anda dapat membuat baru dengan cara memilih tombol new. Yang keenam, klik tombol new, lalu tekan crsc/footer/bin. Kemudian klik OK. Seperti yang ada pada gambar sini. Untuk mengecek apakah footer ini kita sudah terinstall dengan baik, silakan buka CMD, lalu ketikkan footer. Jika muncul pesan error seperti not recognized, harap cek kembali di atas dan ulangi sampai Kemudian kita menginstal extension Flutter di Visual Studio Code. Bagi yang belum menginstal Visual Studio Code, silahkan install terlebih dahulu dengan cara double klik file exe-nya, lalu next saja hingga selesai. Kemudian buka aplikasi Visual Studio Code ya. Terus klik menu extension yang ada di kiri toolbar, lalu ketikkan Flutter dan install. Kemudian untuk mempermudah kerjaan kita, nanti ada baiknya kita install juga Flutter widget snippet. Kemudian buat aplikasi pertama dengan Flutter. Kita di sini dengan cara untuk kita membuat aplikasi pertama dengan Flutter tuh klik menu view, kemudian comment palette, atau cara lebih mudahnya tekan aja Ctrl+Shift+, lalu tekan Flutter dan pilih Flutter new project. Masukkan nama project, contohnya belajar_flutter. Setelah itu tekan enter dan pilih lokasi tempat penyimpanan project tersebut. Tekan F5 untuk menjalankan aplikasi Flutter pertama kita, lalu pilih emulator yang akan kita gunakan. Seperti itu cara install dan cara kita menjalankan aplikasi Flutter. Nah, kemudian setelah kita menginstal, kita akan mendemokan sedikit tentang aplikasi tentang program login ya, yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita mengimport paket-paket yang perlu kita butuhkan ya. Kita butuhkan dapat kelas login screen. Dan sini kita akan membuat login ya. Dapat email ya, email menggunakan email controller ya. Dan di sini terdapat teks inputan, kemudian terdapat icon ini. Kemudian setelah email dapat password ya, sama halnya seperti email. Sini juga kita bisa menginputkan nantinya ya berupa email kita maupun program-program yang sudah dibuat. Kita juga bisa membuat warna ya, warna. Di sini ada login buttonnya. Kita bisa mengubah warna-warnanya di sini untuk pada button loginnya. Kemudian dengan ukuran serta fontnya kita bisa mengatur di sini semua di program ini. Tinggal kita mengubah saja font size-nya berapa, colornya. Ini untuk halaman login. Untuk halaman login seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman registration ya. Sama halnya seperti yang tadi. Di sini kita akan mengimport paket-paket apa saja yang kita butuhkan. Dapat kelas registration screen ya.
Kemudian di sini juga terdapat email, ya. Password, ya, kita masukkan nanti password, email juga dapat tampilan password, email, kemudian sini terdapat juga ada sync up button, ya, sync up button. Sini kita bisa mengubah warna, ya, colornya, semua tulisannya juga bisa. Kemudian terdapat register, inilah program pada halaman registration screen. Kemudian nanti di sini akan ditaruh sebuah gambar, nanti logonya akan disimpan di folder aset ini yang diambil nanti. Pada folder aset yang ada di dalamnya itu logo1.png. Itulah tadi antara halaman login, ya, dan halaman registrasi screen. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang program pada halaman login dan registrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.